Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah untuk seluruh umat muslim di Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, sebentar lagi sahur nih. Penonton jangan bablas ya. Udah tidurnya bablas, malamnya lembur lagi. Menu sahurnya apa? Udah tahu belum? Pokoknya banyakin protein. Kalau bisa banyakin juga kebijakan yang pro rakyat. Sambil menunggu waktu sahur nanti, Aumania bisa ditemani tayangan Ramadan di Metro TV. Wih, apa aja tuh? Ada program Asmaul Husna bersama Ustadz Dennis Lim. Dan ada Gaspol dipandu oleh Ustadz Dasat Latif. Pokoknya dijamin seru dan menambah iman penonton. Amin. Jangan lupa juga imun dijaga. Biar selalu sehat dan semangat. Semangat lembur. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini datang dari kasus tanah yang ramai terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Bukan soal sengketa tanah warisan, bukan tanah bersertifikat ganda, bukan juga konflik tanah antara petani dan pengusaha. Apalagi bicara Tanah Abang yang di bulan puasa ramai diserbu pembeli. Tapi kali ini soal fenomena tanah bergerak. Kok bisa tanah bergerak? Padahal tanah menjadi tempat kita berpijak dan merasa paling aman. Sejak kecil kita selalu diajarkan, selalu ingin berdiri tegak, kalau ingin berdiri tegak, carilah tanah yang kokoh. Bangun rumah di atasnya, tanam harapan di dalamnya, dan kubur kenangan di sana. Sekalian kenangan mantan yang udah nyaman sama yang mapan. Jadi ceritanya begini ceritanya. Fenomena tanah bergerak terjadi di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada awal Februari 2026 kemarin. Hujan deras selama 3 hari berturut-turut membuat kondisi tanah menjadi labil. Perlahan timbul getaran yang menyebabkan keretakan tanah, pergeseran pada lantai rumah hingga membuat dinding menunjukkan celah yang semakin melebar. Hanya dalam hitungan menit sejumlah rumah ambruk seketika. Sontak warga yang ada di sekitar lokasi langsung panik. Banyak yang berusaha menyelamatkan sanak saudara dan harta bendanya. Namun sebagian warga lainnya hanya bisa pasrah melihat barang berharganya hancur tertimbun reruntuhan rumah. Kondisi tanah yang terus bergerak dan retak akhirnya memaksa warga untuk memilih meninggalkan desa. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah warga yang mengungsi akibat tanah bergerak di Desa Padasari mencapai 2.453 orang. Kurang lebih 900 rumah roboh, termasuk sekolah, tempat ibadah, pondok pesantren, dan banyak fasilitas umum lainnya yang kini rata dengan tanah. Teka-teki penyebab bergeraknya tanah di Desa Padasari akhirnya terjawab secara ilmiah. Fenomena geologi tersebut menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Jawa Tengah, Agus Sugiharto, disebut sebagai creeping atau rayapan tanah. Tahu nggak creeping apa? Taunya emping aja. Creeping adalah pergerakan tanah yang umumnya terjadi di wilayah dengan kemiringan. Apalagi lapisan tanah di Desa Padasari didominasi jenis tanah liat yang mudah lembek dan basah kalau terkena air. Akibatnya ketika air masuk, maka tanah akan bergerak pelan-pelan sehingga berdampak pada bangunan di atasnya. Indra Permanajati, tim siaga bencana geologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto ikut angkat bicara.
Insiden tanah gerak di Desa Padasari dipicu tingginya intensitas hujan yang menyebabkan tanah jenuh. Kayak penonton jenuh. Ya. Cuma bedanya lo nggak bisa gerak. Ya. Ya. Dipantau sama bos. Ya. Jadi menurut Indra, kecepatan tanah sangat tergantung pada kadar air di dalamnya. Ketika hujan deras, gerakan tanah bisa menjadi lebih cepat. Sebaliknya saat hujan berkurang, maka gerakannya melambat. Bahkan bisa berhenti sementara. Di tahun 2022 lalu, Desa Padasari ternyata pernah mengalami fenomena serupa. Retakan tanah yang terbentuk pada kejadian sebelumnya diduga menjadi jalur masuk air hujan ke lapisan tanah yang lebih dalam. Akibatnya air masuk lebih cepat ke dalam tanah, menurunkan daya dukung tanah, dan membuat bangunan di atasnya menjadi ambruk. Fenomena tanah bergerak juga terjadi di Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang pada 11 Februari 2026 kemarin. Intensitas hujan tinggi menyebabkan air hujan meresap ke dalam tanah yang lembek sehingga memicu tanah menjadi bergerak. Apalagi pada 25 tahun lalu kasus ini pernah terjadi di Kampung Sekip. Namun kini pergerakan tanahnya lebih cepat, bukan per jam, tapi sudah per menit. Tercatat akibat kejadian ini 17 rumah mengalami kerusakan, 4 diantaranya roboh, bahkan terdapat satu bangunan rumah yang bergeser hingga 2 meter dari posisi awal. Menurut Indra Permanajati, tim siaga bencana geologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, kawasan yang sudah mengalami longsor berulang akan sulit kembali stabil untuk pemukiman. Apalagi dalam beberapa hari ini curah hujan masih tinggi sehingga potensi bencana akan mudah terjadi. Oleh karena itu relokasi warga dari zona rawan menjadi langkah mitigasi paling aman. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sendiri menargetkan warga terdampak bencana dapat pindah dari pengungsian secepatnya ke hunian sementara. Arahan gubernur sudah diinstruksikan ke bupati dan lahan diperoleh di wilayah perhutani. Namun harus diingat lahan relokasi bukanlah semata tempat tinggal sementara. Kondisinya harus aman dan nyaman, akses untuk pendidikan anak-anak hingga mata pencaharian warga juga harus diperhatikan pemerintah. Jika persiapan relokasi sudah matang dilakukan, maka langkah berikutnya yang harus diperhatikan adalah edukasi kepada warga. Poin ini penting agar warga sukarela mau pindah ke hunian baru. Pasalnya tidak semua warga mau diajak pindah dengan alasan pekerjaan dan harta bendanya yang terpaksa ditinggalkan. Benar tuh, biasanya gitu tuh. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengimbau warganya untuk patuh dan tidak kembali ke rumah lamanya, hanya untuk mengambil barang-barang berharga secara mandiri. Gubernur berjanji akan membantu proses pengambilan harta benda warga secara terorganisir. Namun di balik kebijakan teknis relokasi terselip cerita menyedihkan dari Sekolah Dasar Padasari 01. Meski anak-anak tampak gembira bisa bertemu teman-temannya, namun trauma mendalam justru muncul saat sekolah usai. Banyak orang tua murid yang tidak kuasa menahan tangis ketika anak mereka merengek minta pulang ke rumah yang lama. Sedihnya lagi, anak-anak ini tidak tahu jika rumahnya ternyata sudah hancur. Fenomena tanah bergerak seolah ingin mengingatkan kita bahwa tempat yang selama ini dianggap aman ternyata bisa berubah dalam hitungan menit. Alam punya caranya sendiri untuk mengingatkan kita agar selalu waspada dan peduli dengan kondisi tanah yang selama ini ditempati. Semoga warga yang terdampak bencana selalu diberi kekuatan, proses relokasi juga bisa berjalan lancar, agar mereka bisa kembali membangun harapan di tanah yang benar-benar kokoh. Amin. Dan memulai hidup baru tanpa dihantui suara retakan yang bisa terjadi kapan saja. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan juga akan ada bintang tamu malam ini. Sonic Flow akan hadir di Midnight Live.
Jadi jangan kemana-mana, Aumania, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.